wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, dengan saya sendiri, Binti Nurbaiti dengan NPM 2412906. Di sini, kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Penggunaan Teks dalam Konseling. Di sini ada jenis teks dalam konseling. Dalam konseling ada beberapa jenis teks yang digunakan untuk membantu memahami klien secara lebih mendalam. Yang ke-1, ada teks inteligensi. Teks ini digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan atau kemampuan berpikir klien. Contohnya, siswa mengikuti teks inteligensi untuk mengetahui kemampuan logika dan pemecahan masalahnya. Dan yang kedua, ada teks bakat. Teks ini digunakan untuk mengetahui bakat atau potensi khusus yang dimiliki oleh klien. Contohnya, teks bakat digunakan untuk mengetahui apakah siswa memiliki bakat di bidang musik, olahraga, atau teknik. Yang ketiga ada teks minat. Teks ini digunakan untuk mengetahui bidang yang disukai atau dimiliki klien. Contohnya, siswa mengerjakan teks minat untuk mengetahui apakah ia lebih tertarik pada bidang kesehatan, pendidikan, atau seni. Dan yang keempat, ada teks hasil belajar. Teks ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman klien terhadap belajar. Contohnya, ulangan atau ujian di sekolahan digunakan untuk melihat hasil belajar siswa pada suatu materi pelajaran. Yang kelima, ada teks kepribadian. Teks ini digunakan untuk mengetahui sifat atau karakter seseorang. Contohnya, teks kepribadian digunakan untuk mengetahui apakah siswa cenderung pendiam, percaya diri, atau mudah bergaul. Di sini ada pengertian dan kedudukan teks. Teks adalah alat bantu untuk memperoleh informasi tentang klien, sehingga konselor dapat mengetahui kondisi klien secara lebih jelas. Teks juga membantu memahami kemampuan minat dan kepribadian klien, sehingga konselor bisa memberikan layanan yang sesuai. Oleh karena itu, teks memiliki peran penting dalam proses konseling, karena hasil yang digunakan sebagai dasar dalam membantu klien mengambil keputusan. Contohnya, seorang siswa diberikan teks minat bakat dari hasil teks tersebut. Diketahui bahwa siswa lebih tertarik pada bidang seni, maka guru BK dapat menyarankan siswa untuk memilih jurusan yang sesuai dengan minatnya, seperti jurusan seni atau desain. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang tujuan penggunaan tes dalam konseling. Secara umum, penggunaan tes dapat digolongkan ke dalam dua klasifikasi besar, yaitu tujuan untuk konseling dan tujuan bukan untuk konseling. Nah, yang termasuk ke dalam tujuan bukan untuk konseling adalah yang pertama ada seleksi calon masuk lembaga. Yang kedua ada penempatan individu dalam lembaga. Yang ketiga ada adaptasi latihan lembaga untuk memenuhi kebutuhan dan ciri individu tertentu. Yang keempat ada pengembangan dan revisi latihan lembaga untuk memenuhi kebutuhan ciri-ciri siswa atau pekerja pada umumnya. Sedangkan penggunaan tes dengan tujuan untuk konseling dibedakan ke dalam tujuan bukan informasi dan tujuan informasi. Nah, tujuan penggunaan tes dalam konseling yang termasuk bukan informasi itu ada beberapa hal. Yang pertama, merangsang minat terhadap bidang-bidang yang sebelumnya tidak dipertimbangkan. Nah, tes ini membantu membangkitkan kesadaran siswa terhadap bidang-bidang pendidikan atau vokasional yang sebelumnya tidak mereka pertimbangkan karena kurangnya pemahaman diri. Nah, sehingga setelah dilakukan tes ini, para siswa itu dapat termotivasi dan minat terhadap bidang-bidang tersebut. Sedangkan penggunaan tes dalam konseling yang termasuk untuk tujuan informasi itu meliputi yang pertama ada informasi diagnostik prakonseling.
yaitu seperti konselor menggunakan tes untuk mendapatkan gambaran mengenai sifat atau atribut kepribadian seorang siswa atau klien guna untuk mengetahui faktor penyebab masalah yang dialami. Yang kedua ada informasi untuk mengarahkan proses konseling berikutnya. Nah, dalam tujuan ini hasil tes yang menunjukkan keunggulan itu dapat digunakan sebagai penguatan untuk membentuk konsep diri yang positif bagi klien. Nah, kemudian hasil tes yang menunjukkan kelemahan itu dapat digunakan sebagai bahan introspeksi dan pengembangan diri klien. Yang terakhir, informasi berkaitan dengan keputusan klien pasca konseling, yaitu membantu klien menyusun perencanaan masa depan dengan memberikan informasi tambahan mengenai hubungan antara potensi diri dengan pilihan pendidikan atau jabatan. Kemudian ada 3 dimensi yang penting dalam keputusan pasca konseling yang mengintegrasikan informasi hasil tes untuk keputusan akhir konselor. Harus mempertimbangkan 3 dimensi ini. Yang pertama ada tingkat afeksi, yaitu bagaimana perasaan klien saat menerima informasi tersebut. Yang kedua, kedangkalan kebutuhan, yaitu seberapa dalam kebutuhan informasi yang sebenarnya dinyatakan oleh klien. Yang terakhir yaitu tingkatan realistis, yaitu sejauh mana alternatif yang dipertimbangkan klien sesuai dengan kenyataan hasil tes. Yang kedua, meletakkan landasan kerja bagi konseling berikutnya, yaitu hasil tes seperti tes minat dan bakat itu bisa dijadikan bahan diskusi untuk membangun konsep diri klien atau membantu mereka menyadari kebutuhan akan proses konseling yang lebih mendalam. Nah, yang ketiga, belajar pengalaman dalam pengambilan keputusan. Nah, tes ini menyediakan data valid seperti inteligensi, bakat, dan minat yang berfungsi sebagai latihan bagi klien dalam mengambil keputusan secara efektif dan realistis. Yang keempat yaitu mempermudah berlangsungnya pembicaraan. Nah, ini bagi klien yang tertutup atau tertekan secara emosional, respon terhadap tes seperti melengkapi kalimat itu dapat dijadikan titik awal untuk mempermudah dalam kewawancara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Anwar. Di sini saya mewakili dari kelompok 5 akan melanjutkan materi yang dijelaskan dari presentator kedua, yaitu tentang penggunaan tes dalam konseling atau tes dan struktur informasi. Dalam proses konseling, tes digunakan sebagai alat bantu untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi klien. Informasi ini bisa berupa kepribadian, minat, dan bakat, kemampuan, atau masalah yang sedang dihadapi. Tujuan penggunaan tes yaitu untuk memahami kondisi klien secara lebih objektif, membantu konselor dalam menentukan strategi penanganan, dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan konseling. Sebagai contoh, yaitu seorang siswa bingung memilih jurusan kuliah. Konselor memberikan tes minat dan bakat. Hasil tes menunjukkan bahwa siswa tersebut memiliki minat tinggi di bidang sosial. Maka, konselor menyarankan jurusan seperti psikologi atau pendidikan. Nomor 2, yaitu 5 tahap proses konseling. Yaitu yang pertama, pertemuan awal atau rapor, yaitu membantu hubungan yang nyaman dan saling percaya antara konselor dan klien. Yang nomor 2, identifikasi masalah, yaitu menggali dan memahami masalah utama yang dihadapi klien. Nomor 3, menentukan tujuan, yaitu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam proses konseling. Nomor 4, menentukan strategi, yaitu menentukan cara atau metode yang akan digunakan untuk membantu klien. Nomor 5, yaitu tindak lanjut atau evaluasi.
Di sini kita bisa melihat perkembangan klien dan memastikan perubahan yang terjadi. Seperti contoh, setelah beberapa sesi, siswa mulai hadir di sekolah secara rutin dan lebih terbuka. Poin yang nomor 3 yaitu peran tes dalam strategi konseling. Yaitu tes memiliki peran penting dalam menentukan strategi konseling yang tepat. Fungsi tes dalam strategi yaitu menjadi dasar dalam memilih metode konseling. Yang kedua, membantu mengukur keberhasilan proses konseling. Dan yang terakhir, memberikan gambaran perkembangan klien. Yang poin 4 yaitu pendekatan pengomunikasian dalam konseling. Pendekatan ini menjelaskan bagaimana hasil tes disampaikan kepada klien. Di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, klien aktif menafsirkan hasil tes. Dalam arti klien diajak untuk memahami dan menafsirkan hasil tes secara mandiri atau bersama konselor dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran diri klien, membantu klien lebih terlibat dalam proses konseling. Poin B, konselor menjelaskan hasil dan rekomendasi. Konselor menjelaskan hasil tes serta memberikan saran atau solusi kepada klien dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas, membantu klien mengambil keputusan. Dan di sini ada salah satu contoh, yaitu konselor sedang menjelaskan kepada klien, yaitu hasil tes menunjukkan kamu memiliki kemampuan analisis yang kuat. Jadi kamu cocok di bidang teknik atau IT. Kesimpulannya, tes dalam konseling adalah alat penting untuk memahami klien secara lebih objektif. Proses konseling harus melalui tahapan yang sistematis agar efektif. Tes membantu konselor menemukan strategi yang tepat. Cara penyampaian hasil tes bisa melibatkan klien secara aktif atau dijelaskan langsung oleh konselor.